Halo sahabat-sahabat pioneer sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar di pagi hari ini? Di pagi yang cerah ini ya. Saya berharap rekan-rekan tetap dalam keadaan yang baik, selalu sehat dan terlebih masih setia sampai saat ini ya. Kita ada di dalam zona open minded ya, sahabat-sahabat pioneer. Semakin mendekat kepada uh, open minded dan juga syarat migrasi itu hampir tercukupi ya. Nah, rekan-rekan pioner, ada banyak rekan-rekan kita yang masih mengalami masalah khususnya QC. Ada yang sudah dapat terima udah lolos QC, berubah tentatif kembali ya. Atau ada juga yang memang tentatif dari awal. Jadi beberapa saat yang lalu Kortini menyatakan bahwa adanya perubahan tentatif itu adalah, atau teman-teman mengalami masih mengalami tentatif itu karena ada yang tidak beres dengan data-data, ada yang tidak lengkap ya. Jadi mungkin sistem tidak bisa membaca. Mungkin pada saat itu karena namanya sistem ya, saat itu disetujui, tetapi ternyata mungkin pada saat verifikasi ada yang belum sesuai. Contohnya ketika foto selfie ya harus sesuai, harus terang teman-teman ya, harus pencahayaannya bagus. Lalu kemudian juga pada saat mengirimkan foto KTP itu harus jelas, jangan buram, termasuk fotonya, foto kita jangan menggunakan kacamata ya. Nah, tips saya saat itu adalah saya edit. Karena KTP saya buram, maka saya edit. Ya. Saya edit langsung dari smartphone istri saya, dieditkan, kemudian saya foto ulang. Lalu saya kirim foto itu ke istri saya, lalu diedit, ditempel supaya dia lebih terang kan. Karena foto saya agak buram, sudah ada terkelupasnya, dan namanya dibuat terang lagi, tapi tidak tidak membuat tulisan baru. Jadi itu saja yang dibuat tebal, nama itu dibuat tebal, semua tulisan-tulisan dibuat tebal seperti dengan jenis fontnya, hurufnya. Lalu saya foto langsung dari HP kan, ukurannya sama kan. Jadi begitu saya foto langsung disetujui. Padahal begitu lama juga saya udah mencoba beberapa kali tidak disetujui pada saat saya memfoto fisik KTP saya. Tapi pada saat saya perjelas maka auto langsung diterima, QC langsung jadi biasanya faktor itu juga teman-teman. Itu biasanya faktor itu. Kenapa saya bahas di awal ini? Karena rekan-rekan kita banyak yang mengalami kendala itu ya. Dan ini adalah juga yang dipertegas oleh Kortim untuk segera melakukan proses QC di beranda aplikasi kita sekarang ya. QC dan migrasi. Kalau teman-teman sudah lolos QC, lakukan segera untuk bermigrasi ya. Tinggal sedikit waktu lagi ya teman-teman ya. Sampai waktu 31 Desember batas waktunya ya. Jadi tinggal 14, 6, 15, 17 hari lagi ya. 17 hari lagi. Dan tidak ada perpanjangan. Tidak ada perpanjangan karena sudah ada hitungan mundur di situ, peringatan supaya bisa menyelesaikan. Jadi saya juga saya bisa mungkin begitu saya ingat langsung menyarankan jaringan saya untuk melakukan QC ya, dan menyarankan untuk migrasi. Wah, ini ada sebuah berita ya teman-teman. Baru saja Presiden terpilih Pak Donald, Bang Donald ya, Bang Donald Trump diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif terkait kebijakan kripto pada hari pertamanya menjabat. Painetok juga
meluncurkan open networking yang bersejarah pada Q1 2025 ya. Ya, ini terkonfirmasi kan teman-teman. Spektakuler ini teman-teman. Ada sesuatu yang akan terjadi ya. Sabar, sedikit waktu lagi rekan-rekan pioner, kita akan melihat perubahan dunia ya. Kalau kita ini ya, mungkin sekarang orang masih berkata, mana coba buktikan ya kan, masih berkata seperti itu ya. Tetapi ketika sudah terjadi, orang akan jadi selalu dilema ketika kita belum bisa membuktikannya teman-teman ya. Selalu dilema, tetapi mencoba untuk mempercayai apa yang disampaikan oleh Bang Nicholas ya. Setidaknya kita yakin bahwa Stanford itu adalah sekolah the best dunia. Kalau Anda bilang halu, ya belajar lagi sedikit tentang Stanford. Tahukah rekan-rekan bahwa Stanford sendiri itu pertama lahir IT dari sana, dari Stanford ya. Dan Nicholas adalah lulusan Stanford University ya. Bursa-bursa sudah mulai membahas semua tentang Picoin ya. Itu jelas bahwa tidak main-main teman-teman. Kita memilih sebuah pilihan yang tepat ya. Dan bagi saya bersyukur bisa kenal tentang Pi Network teman-teman. Oke ya, itu yang saya sampaikan bagi teman-teman. Aduh, ini anggaplah ini iklannya ya teman-teman ya. Sekjen, nggak bisa ditahan. Seperti itu nggak bisa ditahan ya. Kalau para penyanyi saya pikir mungkin bisa ditahan itu ya, itunya bisa ditahan. Oke ya teman-teman pioner, sampai ketemu di video-video berikutnya. Pastikan mengikuti channel Bang Dema. Bagi yang pertama hadir, pastikan rekan-rekan men-subscribe channel Bang Dema ya. Kita satukan spirit kita menyambut Open Mainnet ya, yang segera diluncurkan ya di Q1 ya. Dan kita sudah masuk di Q1 teman-teman. Salam sukses, tetap semangat untuk pioner sejati semua.